Kalau kita ngomongin soal laptop gaming, maka pasti di brand pasti mereka tuh pengen memberikan sesuatu yang terbaik buat para penggunanya. Termasuk juga dengan Acer yang memperkenalkan sebuah laptop gaming kelas atas yang dijamin bisa memuaskan kebutuhan gaming kita. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini Pichel akan preview laptop gaming dari Acer yaitu Acer Predaton Triton 500 SE dengan kode PT51651S9215. Dan untuk yang kali ini lagi-lagi Pichel nggak bisa mention hasil benchmarknya teman-teman dan tes-tes soal performanya. Jadi harap maklum dan nanti kalau memang udah dibolehin mention benchmarknya pasti akan Pichel mention juga hasilnya di sini. By the way, buat yang belum aware, laptop ini tuh juga merupakan laptop yang sama dipergunakan oleh Acer dalam memecahkan rekor 36 jam live streaming non-stop di bulan Desember 2021 kemarin. Dan juga Pichel kebetulan hadir di event itu, makanya Pichel penasaran banget buat bisa hands-on secara langsung untuk laptop ini. Secara spesifikasi, laptop ini sendiri memiliki detail sebagai berikut. Prosesor Intel Core i9 11900H, RAM 32GB DDR4 Dual Channel 3,2 GHz, storage SSD NVMe dengan kapasitas 2TB yang bisa dikonfigurasi dengan RAID 1, integrated GPU Intel UHD Graphics Xe32EUS dengan share memory sebesar 1GB, discrete GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 laptop dengan dedicated memory sebesar 8GB GDDR6, layar IPS panel 16 inci 8-bit dengan resolusi WQXGA atau 2560x1600 dan refresh rate sebesar 165 Hz. Pertama kali di bagian desain, laptop ini tuh hadir dengan desain yang simple dan nggak terlalu agresif. Kalau kita membayangkan laptop gaming dengan desain yang tajam-tajam dan juga motif gaming yang berada di segala sisi, maka laptop ini hadir dengan pendekatan yang berbeda. Secara material, laptop ini mempergunakan bahan metal di sekujur bodinya, ditambah juga dengan warna abu-abu yang dinamakan Acer sebagai steel grey, menjadikan tampilannya nggak terlalu agresif. Kalau kita mulai fokus dari panel depannya, maka kita hanya mendapatkan sebuah emblem logo Predator berwarna silver yang memiliki kombinasi antara brush metal effect dan juga glossy finish. Sedangkan di bagian dalam laptopnya juga simple banget, palingan hanya ada lubang ventilasi berbentuk trapesium di bagian atas dari keyboardnya. Template yang hampir sama juga dibawa di bagian bawah laptopnya yang ditemani dengan 3 buah kaki-kaki karet, yaitu satu kaki yang paling panjang dan 2 kaki di bagian depannya dengan ukuran yang lebih pendek. Desain yang lumayan agresif sih sebenarnya baru ditampilkan di bagian belakang dari laptopnya, yaitu dengan motif linear menyamping gitu. Selebihnya sih bener-bener deh, Pichel bisa bilang ya, ini mirip banget sama laptop kantoran ya teman-teman. Ya ada positifnya ya, dimana ini jadi gampang banget buat kita bisa dapetin ISO atau istri sudah oke, dan juga SNI atau sudah nanya istri, ya kan. Kemudian buat dimensinya, laptop ini sendiri hadir dengan ukuran 35,9 x 26,2 cm dengan ketebalan 2 cm dan berat 2,45 kg. Ukurannya sih enak nih, dan tingkat ketebalannya masih bisa diandelin dan juga dibandingin lah sama laptop-laptop non-gaming. Yang menariknya, waktu Pichel tes flexnya, laptop ini bener-bener kokoh dan minim banget flexnya. Jadi bener-bener top banget dan bukan kaleng-kaleng. Urusan port, laptop ini sendiri memiliki port yang terletak di sisi kiri dan kanan dari laptopnya. Mulai dari kiri terdapat satu port adaptor, satu port 2,5 GB Ethernet, satu port USB Type-A 3.2 Gen 2 yang sudah support standby charging, satu port Thunderbolt 4, dan satu port 3,5 mm combo audio. Sedangkan di sisi kanan terdapat satu port Full HDMI 2.1, satu port Thunderbolt 4, satu port USB Type-A 3.2 Gen 2, dan satu port SD card 7.0 yang sudah support transfer rate hingga 985 MB per second. Untuk port sih ini nggak ada masalah. Port Thunderbolt-nya juga menarik karena sudah ditawarkan 2 dan bukan cuma 1. Dan masih ada juga SD card nih yang jadi hal positif tersendiri buat Pichel yang memang banyak berkutat dengan video editing dan juga butuh transfer data dari memory card yang jauh lebih cepat. Jadi ini big plus di sini. Di sektor layar, Acer nih menyematkan layar dengan panel IPS matte finish berukuran 16 inci dengan aspek rasio 16:10 dan resolusi WQXGA atau 2560x1600 pixel dan refresh rate sebesar 165 Hz. Layarnya ini mempergunakan panel dari BOE yaitu dengan kode BOE 0990 atau NE160QDM strip NY1 yang memiliki color depth 8 bit dengan color akurasi 79% DCI-P3, 100% sRGB, dan 78% Adobe RGB.
Panelnya juga sudah memiliki tingkat kecerahan layar hingga 500 nits dengan kontras rasio hingga 1200 berbanding 1. Dan ada juga response time 3 millisecond, dan yang pastinya layarnya sudah mendukung teknologi G-Sync. Sehingga buat kita yang suka game-game tempo cepat gitu ya, nggak akan kena screen tearing ataupun stuttering lah. Layarnya ini juga secara umum bisa bilang tergolong cerah dan juga responsif. Buat dipakai browsing nih berasa banget kecerahannya buat nonton film gitu ya. Apalagi dipakai buat nonton yang kayak Netflix gitu ya, benar-benar vibrant walaupun dia masih belum HDR. Ditambah lagi buat kita suka ngajak nge-game gitu ya, ini juga makin mantep banget dengan resolusi yang memang di atas sudah Full HD plus teknologi G-Sync-nya itu loh yang paling penting, G-Sync. Dan untuk penopang layarnya sudah ada 2 buah engsel yang mengarah ke bagian tengah. Engselnya ini sendiri tuh terbilang kokoh namun juga tetap fleksibel dalam mengadopsi kebutuhan kita. Urusan bukan layar pun ini juga sudah mantap karena bisa mendukung bukan layar hingga 170 derajat. Dan nggak lupa juga laptop kelas atas begini pasti layarnya masih gampang banget dibuka dengan satu jari aja. Untuk input device, laptop ini tuh memiliki 2 buah input device yaitu keyboard dan juga touchpad. Dan ada juga nanti sebuah input device untuk urusan security. Pertama di bagian keyboard, laptop ini tuh mempergunakan keyboard tipe chiclet yang berukuran 1,52 cm berwarna hitam dengan tulisan yang berwarna putih. Keyboardnya ini memiliki travel distance yang cukup pendek namun dengan respons yang cukup bumpy. Sehingga ketika dipakai untuk sekedar mengetik pun ini udah enak banget. Keyboardnya juga sudah memiliki backlight RGB dengan 3 zoning yang sayangnya tidak ada shortcut untuk kita bisa atur akan tampilan RGB-nya. Cara satu-satunya untuk kita bisa ubah warnanya yaitu melalui aplikasi Predator Sense yang bisa kita jalankan via tombol dedicated yang ada di sisi kanan, tepatnya tuh di bawah tombol power. Kemudian kalau kita mau ubah tingkat kecerahan backlight keyboardnya pun ini juga dimungkinkan dengan menekan tombol Fn F4 yang sudah support akan 4 tingkat kecerahan. Atau bisa juga kalau misalnya kita mau, kita pakai aplikasi Predator Sense. By the way, buat yang penasaran gimana contoh suara dari keyboard laptop ini, berikut ini Pical coba kasih contoh suara feedback dari keyboard Acer Predator Triton 500 SE. Check this out. Selanjutnya untuk perusahaan touchpad, di mana ini memiliki ukuran 10,6 dikali 8,3 cm dan terletak agak ke kiri dari laptopnya. Untuk desainnya sendiri ini ada kayak chrome bezel gitu di sekelilingnya dan juga lagi-lagi tidak ada tombol fisik yang terlihat di touchpadnya. Smart gesture pun bisa berjalan dengan baik secara default di touchpad ini, namun kalau buat kita yang lebih ke arah ganggu touchpadnya dan mau matiin gitu ya, touchpadnya juga bisa dimatikan dengan menekan tombol Fn dan F1. Secara respons kliknya ini sendiri juga nggak terlalu berisik dan punya sound profile yang agak lebih rendah. Dan lagi-lagi buat yang penasaran berikut ini Pical coba kasih contoh suara feedback dari touchpad Acer Predator Triton 500 SE. Nah, terakhir untuk urusan input device ini adalah fingerprint-nya, di mana secara posisi ini berada di sisi kiri atas dari touchpad-nya yang memiliki warna hitam dan juga dikelilingi oleh chrome bezel. Nggak usah khawatir sih ya teman-teman kalau misalnya ada area touchpad-nya itu tuh keganggu dengan fingerprint-nya. Karena saat kita pakai touchpad-nya, ketika kita geser ke area situ pun tetap bisa berfungsi seperti biasa. Dan walaupun bentuknya nggak terlalu besar gitu ya, namun ini bisa menangkap fingerprint kita dengan baik dan juga cepat, sehingga kita nggak perlu lagi tuh yang namanya ngetik password saat kita sedang masuk Windows. Dan di bagian performa, laptop ini sendiri memiliki prosesor dari Intel yaitu Intel Core i9 11900H dengan codename Tiger Lake yang memiliki arsitektur 10 nanometer. Secara inti pun, prosesor ini memiliki 16 inti yang terdiri dari 8 inti fisik dan juga 8 inti virtual. Dan prosesornya ini memiliki base frekuensi yaitu 2,5 GHz yang bisa diturbo boost hingga ke 4,9 GHz. Dan untuk TDP-nya sendiri, prosesornya adalah 45 Watt ya teman-teman. Nanti untuk performanya sendiri, kita akan memiliki beberapa pilihan profile, di mana teman-teman bisa pilih ataupun atur via Predator Sense. Jadi secara mode tuh ada 4 mode ya teman-teman, yaitu yang pertama default, dan juga kedua quiet untuk yang hemat daya, ataupun yang ketiga untuk yang high performance yaitu namanya extreme, dan yang keempat dan yang paling the best adalah turbo, dimana untuk turbonya sendiri nih untuk kemampuan yang jauh lebih kencang lagi plus juga dengan fan speed yang maksimal. Menariknya untuk mode turbo ini sendiri tuh bisa langsung kita aktifkan dengan menekan tombol turbo yang dedicated di bagian atas kiri dari keyboardnya. Dan sekedar catatan juga ketika kita menghidupkan tombol turbo ya, maka itu tuh kita harus dibutuhkan kabel adaptor yang tercolok. Jadi kalau nggak dicolokin,
nggak bisa kita aktifin mode turbonya. Lanjut untuk sektor grafis, laptop ini sendiri tuh memiliki dual GPU, di mana pertama untuk integrated-nya sendiri mempergunakan Intel HD Graphics Xe dengan sharing memory default sebesar 1 GB. Dan untuk yang kedua, ini adalah discrete GPU-nya, yaitu NVIDIA GeForce RTX 3080 laptop dengan dedicated memory sebesar 8 GB dan TGP sebesar 110 Watt. Selanjutnya untuk storage, laptop ini juga mempergunakan SSD NVMe dari Samsung sebesar 1 TB sebanyak 2 keping. Dan kalau untuk pendinginan sendiri, laptopnya ini pun juga nggak nanggung-nanggung karena sudah mempergunakan 3 buah kipas, yaitu 2 buah kipas di bagian kiri dan 1 kipas di bagian kanan dari laptop. Nanti ketiga kipas ini sendiri tuh akan dibantu dalam menyalurkan panas via heat pipe-nya sebanyak 4 buah. Di review kali ini, Pichel nggak bisa mention hasil benchmark ataupun tes performanya, dan angka-angkanya sebenarnya Pichel udah ada, jadi Pichel akan tahan dulu hasilnya sampai udah dibolehin untuk publish. Sebenarnya sih Pichel juga lagi nunggu juga yang versi refresh-nya, di mana dia udah pakai Intel generasi yang ke-12. Jadi kebayang Pichel pada waktu ngetes ini, itu performanya udah mantep gitu ya, apalagi kalau udah yang seri ke-12 gitu, generasi ke-12 si Intel gen-nya itu ya. Kayaknya kayak... Jadi buat teman-teman sekalian, Pichel ingetin jangan lupa untuk subscribe biar nggak kelewatan waktu hasilnya boleh Pichel rilis. Yang pasti sih untuk performanya Pichel bisa spill dikit waktu Pichel tes main game, ya memang beneran kenceng sih ya. Semua game udah langsung rata kanan pokoknya. Di sisi audio, laptop ini tuh memiliki 2 buah speaker yang mendapatkan tuning dari DTS X Ultra, dan untuk aplikasinya sendiri tuh nanti kita bisa langsung jalanin aja buat konfigurasi profile sesuai dengan kebutuhan kita. Waktu kita tes suaranya sih ini tergolong balance lah, walaupun kalau mau yang lebih jos jelas mendingan pakai headset aja langsung. Dan ketika kita tes speakernya dengan volume maksimal, maka laptop ini dapat menghasilkan suara rata-rata 77,5 desibel dan maksimum hingga 82,9 desibel. Buat yang penasaran, berikut ini merupakan contoh suara dari Acer Predator Triton 500 SE. Check this out. Dan kemudian untuk webcam, laptop ini sendiri menawarkan webcam yang memiliki resolusi 0,9 megapiksel yang dapat merekam video HD 720p 30 fps atau foto sebesar 1280 x 720 piksel. Nggak lupa juga ada LED indikator berwarna hijau di sisi kiri dari webcamnya yang akan menyala saat webcamnya sedang aktif. Kualitas gambarnya sih ya memang banyak noise ya, dan nggak terlalu tajam secara kualitasnya. Dan buat yang penasaran, berikut ini merupakan contoh hasil video dari webcam Acer Predator Triton 500 SE. Jadi ini merupakan hasil video dari laptop Acer Triton 500 SE. Ini merupakan kamera 720p 30 fps, dan hasilnya teman-teman bisa lihat ada banyak noise memang di sekeliling sini, dan kemudian mikrofonnya ada 2 di atas. Secara gambar sih terlepas ada cahaya di belakang yang cukup kontras, namun dia tetap oke, bisa menangkap muka gitu ya, walaupun noise-nya ya berasa banget nih teman-teman. Paling itu aja sih video dari webcamnya. Oke, thank you. Terakhir untuk sektor multimedia adalah networking, di mana laptop ini sudah dilengkapi dengan Wi-Fi chip dari Intel, yaitu Killer AX1650i yang support akan Wi-Fi 6 802.11ax, dan juga dual band, yaitu 2,4 dan juga 5 GHz. Nggak lupa juga sudah ada Bluetooth versi 5.1 ya teman-teman yang terintegrasi di dalam Wi-Fi chipnya. Dan kalau buat kita yang mungkin butuh jaringan lebih cepat dan juga stabil, maka laptop ini sudah menawarkan port 2,5 GB Ethernet dengan chip dari Realtek, yaitu Killer E3100G. Dan lagi-lagi pastiin ya router ataupun switch yang teman-teman pakai itu sudah support 2,5 GB, biar nggak mubazir gitu. Di bagian baterai, laptop ini tuh dilengkapi dengan baterai internal yaitu lithium polymer dengan kode AO20BHU.
yang memiliki kapasitas 96.670 mWh. Saat kita tes dengan pengujian baterai mempergunakan PC Mark 10 dengan skenario mode office dan juga setting balance, maka laptop ini dapat bertahan selama 4 jam 47 menit dari 100 hingga 5% baterainya. Sedangkan pada saat kita mempergunakan mode gaming plus full brightness dan juga extreme mode, maka laptop ini hanya dapat bertahan selama 1 jam 21 menit dari 100 hingga 6% baterainya. Kemudian lebih lanjut untuk pengisian daya, nanti kita bisa mempergunakan charger bawaannya yang memiliki daya output 19,5 volt dan 11,8 ampere, sehingga total dayanya sendiri adalah 230 watt. Dengan charger bawaannya sendiri, maka baterai itu dapat terisi penuh dari 7% selama 2 jam 6 menit. Lama ya, lumayan. Dan juga kalau mungkin kita mau charge via Thunderbolt-nya itu juga bisa, namun dayanya yang disupport tuh hanya sampai 65 watt saja. Jelas jauh berbeda. Jadi untuk durasi pengisiannya kalau pakai Thunderbolt itu pasti nggak akan secepat dengan charger bawaan. Terakhir untuk urusan upgrade, di mana laptop ini tuh masih memiliki opsi upgrade baik untuk memori ataupun untuk storage. Namun yang jadi catatan di sini teman-teman adalah sisi untuk upgrade-nya itu ada di balik dari motherboard-nya. Sehingga kita bakal PR banget buat bongkar laptopnya biar bisa akses modul RAM dan juga storage-nya. Untuk memori, saat ini sudah ada tuh total RAM 32 GB dengan konfigurasi 2x16 GB. Kalaupun kita merasa kurang puas dan juga mau naik hingga ke 64 GB, maka kita bisa ganti kedua modulnya jadi 2 keping 32 GB. Dan untuk storage juga sudah ada 2 slot M2 NVMe yang masing-masing sudah terisi dengan 1 TB. Kalau kita mau tambah lagi ya jelas dengan upgrade yang sudah ada dengan kapasitas yang lebih tinggi, tapi sejauh ini Pichel masih ngerasa cukup-cukup aja buat menampung Steam dan juga Epic Library. Tapi nggak tahu kalau teman-teman ya. Selebihnya sih nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, Acer Predator Triton 500 SE PT51651S9215 merupakan laptop gaming yang nggak usah lagi diragukan lah buat kita yang sedang cari laptop gaming saat ini. Bahkan laptop ini juga berhasil memecahkan rekor muri untuk live streaming non-stop selama 36 jam loh teman-teman. Mau urusan yang diajak simple atau mungkin diajak kerja keras sekalipun, harusnya laptop ini nggak ada masalah. Secara benchmark sih memang Pichel belum bisa share video kali ini. Tapi nanti ketika sudah ada permitnya gitu ya, maka Pichel akan share gimana sih performa dari laptop ini. Dan juga apalagi kalau udah model yang di-upgrade dengan Intel generasi ke-12 udah nyampe gitu ya, pasti Pichel akan review juga. Jadi tungguin. Laptop ini sendiri sebenarnya nggak dijual di Indonesia ya teman-teman, karena yang masuk di Indonesia itu adalah yang versi i7-nya. Dan yang versi i7 itu sendiri tuh dibanderol dengan harga 44 juta rupiah dengan prosesor i7 11800H, dan selebihnya sama seperti GPU dan juga RAM segala macamnya itu sama persis dengan yang Pichel review kali ini. Harganya masih tergolong oke lah, apalagi buat yang udah RTX 3080 juga kan, jadi buat nge-game udah oke lah gitu istilahnya, walaupun GPU-nya mobile gitu ya. Tapi dengan paket komplit begini, kita udah tinggal siap main aja. Dan mungkin buat kalian yang berminat dengan produk ini, ya bukan produk ini ya, tapi yang model i7-nya, atau mau cek produknya bisa cek di description yang nanti akan cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita yaitu pichelmediagroup.com. Jangan lupa juga kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game yaitu Pichel Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang layar dari Pichel yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.